Selamat pagi, salve kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Katolik tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Susana Helena Nau SPD, mahasiswa PPG Pelajaran Agama Katolik tahun 2025 di LPTK STK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 2586951-843. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD YPPK Santo Agustinus Mosun kelas 5 dengan materi Aku diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar semua nih? Luar biasa, sehat dan sehat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu kita. Oke, sebelum kita masuk ke kita punya materi atau kita mulai kita punya pelajaran, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. dengan cara Berdoa. Oke, Ibu minta salah satu siapa yang bersedia untuk memimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai pelajaran. Oke, mari Anugrah. Silakan. Oke, Ibu persilakan semua untuk berdiri. Kita mengawali pelajaran kita di pagi hari ini dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami dari malam menjadi Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Anugrah. Oke, masih dalam keadaan berdiri, masih tetap berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Apa ya kira-kira yang anak-anak tahu? satu nusa. Oke, satu nusa dan satu bangsa. Semua tahu toh? Tahu. Oke, mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Untuk pagi ini, kita akan mengambil tema Aku diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Dalam tema kita hari ini atau pelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami diri sebagai perempuan dan laki-laki seturut citra Allah, mengembangkan sikap syukur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah dengan saling menghormati sebagai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi, bersyukur karena memiliki teman. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi satu sama lain. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi kita buat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yaitu kesepakatan yang kita sepakati antara ibu dengan kalian selama proses pembelajaran ini berlangsung dari mulai awal kita masuk sampai nanti selesai pembelajaran. Oke, kesepakatan yang pertama. Selama proses pembelajaran berlangsung, anak-anak dilarang untuk membuang sampah di dalam kelas. Jadi tetap menjaga kebersihan. Untuk kesepakatan bersama ini sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, kesepakatan yang kedua, selama proses pembelajaran berlangsung, siswa-siswi dilarang keluar masuk ruangan.
Untuk kesepakatan kedua, sepakat atau tidak? Untuk kesepakatan ketiga, selama proses pembelajaran berlangsung, siswa-siswi dilarang bermain. Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, berarti kita sama-sama menanti kesepakatan itu ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema yaitu aku diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Oke, sekarang ibu mau tanya. Kira-kira menurut kalian ciri-ciri fisik yang bisa dilihat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan? Rosario, ciri fisiknya seperti apa? Oke, bisa. Suara besar sedikit, tidak apa-apa. Oke, laki-laki pada umumnya kulitnya kasar. Kalau perempuan halus, karena perempuan perawatan begitu. Oke, itu ciri fisik yang pertama. Kemudian ada yang lain lagi? Oke, silakan. Oke, pada umumnya seperti itu. Laki-laki kuat dan perempuan lemah. Oke, lemah. Dalam arti laki-laki itu dia lebih bertubuh keras dibandingkan dengan perempuan. Kemudian yang kita bisa membedakan, kalau kita lihat saja atau kita dengar, dari suara. Misalnya Gregoriana punya bapak panggil, kan Gregoriana pasti sudah bisa membedakan, ini bapak punya suara atau ini bapak punya suara. Iya toh? Ya. Aku perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Oke, dalam tema kali ini kita akan mempelajari subtema yang pertama yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Yang kedua, kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Semua melihat ke lembar kerja yang ibu sudah kasih. Ada gambar kan? Oke, boleh diperhatikan, boleh dilihat. Ada berapa gambar itu? 4. Ada 4 gambar. Oke, coba dilihat dulu dengan seksama. Kira-kira gambar pertama ini apa yang mereka lakukan? Gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Boleh diperhatikan dulu. Oke, kita mulai dari gambar pertama. Oke, siap. Silakan Grebriana. Gambar pertama, kira-kira gambar itu tentang apa dan dia mau menceritakan apa? Perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki. Oke, berarti terdiri dari 2 orang, perempuan dan laki-laki. Kira-kira mereka lagi buat apa dalam gambar itu? Bernyanyi atau bermain. Oke, bernyanyi atau bermain. Baik. Sekarang kita lanjut ke gambar kedua. Kira-kira gambar kedua itu ada berapa orang, kemudian siapa-siapa saja, dan apa yang mereka lakukan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Oke, silakan Andra. Ada ayah, ada ibu, ada adik dan kakak. Ada ayah, ada ibu, ada adik dan kakak. Kira-kira di dalam gambar itu apa yang mereka lakukan? Membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Mereka bekerja sama mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, selanjutnya gambar ketiga. Oke, silakan Rosario. Anak laki-laki bermain boneka. Anak laki-laki bermain boneka. Selanjutnya gambar keempat. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Jadi kita ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling dikasihi Tuhan adalah manusia. Yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Seperti kita punya tema yang pertama. Kita punya subtema
Oke, sekarang sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apa arti kata citra? Saya, Bu. Oke, silakan Anugrah. Citra berarti Semirip. semirip. Oke, bisa. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Oke, Rosaria duluan. Serupa. Serupa, semirip, serupa. Oke, Sisilia? Segambar. Oke, berarti citra semirip, serupa, segambar. Berarti artinya kalau kita perempuan dan laki-laki secitra dengan Allah, itu artinya kita perempuan atau laki-laki kita semirip, serupa, segambar dengan Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Sekarang, Ibu mau tanya, mengapa perempuan dan laki-laki bisa disebut citra Allah? Mengapa perempuan dan laki-laki bisa disebut citra Allah? Saya. Oke, silakan Alfius. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar. Oke, kenapa perempuan dan laki-laki disebut sebagai citra Allah? Karena manusia, perempuan dan laki-laki diciptakan menurut gambar Allah, gambar wajah Allah. Oke, bisa. Yang lain lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Gregoriana. Manusia diciptakan Tuhan menurut rupa Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan menurut rupa Tuhan atau gambar Tuhan. Oke, boleh, bisa. Jadi, kenapa kita disebut sebagai citra Allah? Karena apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada wajah kita, apa yang ada pada tubuh kita merupakan cerminan dari Allah. Itu sebabnya perempuan, laki-laki, atau teman perempuan dengan teman perempuan, teman laki-laki dengan teman laki-laki tidak boleh saling tidak boleh saling Oke, anak-anak, kemarin Ibu ada suruh bahwa kita ada bawa semua kan tidak? Ada? Oke, kalau begitu buka di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Sudah? Oke, boleh dibantu bacakan? Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Menurut gambarnya, Allah ciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman perempuan dan laki-laki. Oke, dari bacaan tadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Siap semua? Siap. Oke, nomor 1. Menurut kisah di atas, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Ya? Saya, Ibu. Oke, silakan Maria. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Oke, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Artinya apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Anugrah, silakan. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti manusia adalah makhluk Tuhan yang paling dikasihinya. Oke. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia merupakan makhluk yang sangat dikasihinya. Dikasihi oleh siapa? Tuhan. Manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling bermartabat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut dengan citranya? Siapa membantu Alfius? Saya. Oke, Cecilia, silakan. Tugas manusia
sebagai cipta Allah adalah mengolah dan melestarikan alam semesta ciptaan. Oke, berarti mengolah dan melestarikan. Ada yang lain lagi? Ada Ibu. Silakan. Di dalam kitab suci menyatakan manusia citra Allah dicipta di bumi. Oke. Berkuasa atas segala tumbuhan, berkuasa atas segala hewan baik di darat, di laut maupun di udara. Berkuasa bukan berarti kita semena-mena. Semena-mena artinya sama ya tumbuhan sama macam itu bagus ke sama potong aja. Baik atau tidak? Tidak. Tapi kita menjaga. Kita tidak melaksanakan tugas yang Tuhan berikan untuk kita, yaitu menjaga dan melestarikan. Oke, terima kasih jawabannya. Lanjut, ada pertanyaan keempat. Berilah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai cipta Allah. 3 contoh, ayo. Contoh pertama siapa? Saya Oke, Gregoriana, silakan. berbuat salah kepada kita. Oke, bagus. Jawabannya baik. Memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Kita meneladani siapa kalau kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Tuhan. Tuhan maha memaafkan atau tidak? Tuhan maha memaafkan atau tidak? Memaafkan teman atau orang yang berbuat salah kepada kita. Oke, itu contoh pertama. Yang kedua, siapa lagi? Oke, Rosario, silakan. Membantu teman yang kesusahan. Oke, bisa membantu teman yang kesusahan. Misalnya di dalam kelas, Evalin tidak ada pena, Rosario punya pena lebih. Apa yang harus Rosario lakukan? Membantu meminjamkan. Selanjutnya sudah 2 contoh. Contoh yang ketiga apa lagi? Oke, silakan Cecilia. Selalu berteman dengan siapa saja dan selalu menyayangi. Iya, selalu berteman dengan siapa saja dan saling Menyayangi. Iya, dia sama dengan membantu tadi ya. Tidak memandang atau tidak memilih orang yang mungkin Cecilia, saya bantu dia atau saya teman dengan dia karena saya punya keluarga. Tidak, tapi saya membantu dia, saya berteman dengan dia karena saya dan dia adalah ciptaan Tuhan. Oke, sekarang Ibu dan kita bangkit berdiri dulu. Kita main satu game atau satu permainan. Oke, tangan semua di atas. Goyang-goyang kepala dulu. Oke, pegang kepala semua. Ingat dulunya, ikuti apa yang Ibu katakan, bukan yang Ibu lakukan. Bisa? Bisa. Ya, oke. 1, 2, 3. Pegang mata. Oke, mulai. 1, 2, 3. Pegang kepala. Pegang rambut. Tidak fokus. Tidak fokus. Oke, siap. Oke, silakan dulu kembali. Terima kasih tepuk tangan. Oke, mantap. Kita lanjut masuk ke dalam materi yang berikut, yaitu kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Tapi sebelum itu kita nonton dulu. Bisa ya? Bisa. Sekarang setelah kalian menonton video tadi, apa perasaan kalian? Bangga karena saya perempuan diciptakan segambar dengan Allah. Oke, yang pertama, Maria merasa bangga karena diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ada perasaan yang lain lagi? Saya Oke, Kali. merasa senang karena Tuhan baik menciptakan saya sebagai perempuan. Oke, merasa senang karena Tuhan menciptakan dia
untuk materi yang kedua, yaitu kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Kesederajatan atau derajat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama tingkatan, sama kedudukan, sama pangkat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk apa? Untuk bekerja sama, untuk hidup bersama, hidup berdampingan. Misalnya, pulang dari kebun, mama pikul sayur, bapak pegang kayu bakar. Iya toh? Iya. Kerja seperti begitu. Itu yang membuat kita saling membutuhkan antara perempuan dengan laki-laki. Oke, kemudian kita buka lagi Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke. Kitab suci tadi kita dengar mau mengisahkan tentang kisah penciptaan manusia. Baik. Pertanyaan pertama, berdasarkan kitab suci, siapakah manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Tadi dalam kitab suci. Oke, silakan Edison. Adam. Ada yang lain? Tidak ada toh? Ada. Oke. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam. Yang kedua, kira-kira menurut kalian kenapa Tuhan harus ciptakan penolong yang sepadan? Oke? Supaya manusia menjadi teman. Supaya manusia menjadi teman bagi manusia yang lainnya. Dalam arti Adam diciptakan, kemudian Hawa diciptakan. Hawa diciptakan untuk menjadi teman dari Allah. Apakah artinya jika dikatakan bahwa Tuhan menjadikan manusia perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki? Oke, Isria. Supaya perempuan dapat membantu laki-laki, begitupun sebaliknya. Oke, bagus. Supaya perempuan dapat membantu Laki-laki. Tulang rusuk berarti di sebelah sini, toh? Di sebelah sini, di bagian ini, bagian tulang rusuk berarti kan dia tidak lebih tinggi atau lebih rendah, tapi dia berdirinya sama dengan laki-laki. Nomor 4. Temukan perbedaan di antara perempuan dan laki-laki baik secara jasmani maupun kejiwaan. Kalau secara jasmani perbedaannya di mana? Kemudian kalau dari kejiwaan perbedaannya di mana? Perempuan itu seperti apa biasanya? Cengeng, gampang menangis, gampang terharu. Iya. Sekarang nomor 5. Setujukah kamu jika dikatakan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dari kaum perempuan? Setujukah tidak? Siapa yang menjawab? Oke, Arnold. Kenapa Anda tidak setuju kalau laki-laki dikatakan derajatnya lebih tinggi daripada perempuan? Alasannya? Secara jasmani, tidak karena laki-laki dan perempuan pada dasarnya sederajat, jadi tidak ada yang lebih tinggi, semuanya sama. Oke. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan setara, sederajat. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nomor 6. Berilah contoh kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan dari mereka. Contohnya seperti apa? Saya Silakan. piket kelas bersama mengerja tugas kelompok bersama. Oke, piket kelas sama-sama mengerjakan tugas kelompok sama-sama itu salah satu contohnya. Salah satu contoh dari kerja sama antara laki-laki dan perempuan, ya, piket kelas, tugas kelompok. Oke,
tugas kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Ini ada berapa orang semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu bagi dalam 2 kelompok. Ibu bagi begini saja ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ada tugas kelompok yang harus dikerjakan atau didiskusikan. Pikiran, menemukan jawaban. Itu salah satu teman yang akan membacakan. Kalian punya hasil diskusi di depan. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 1 kalau sudah siap silakan maju. Siapa yang akan membacakan? Kelompok 1. Oke. Tuliskan 3 cara yang dapat kamu lakukan untuk pelajaran. Oke, terima kasih. Lanjutkan ke kelompok 2. Bukan untuk menghargai dan belajar bersama. Belajar bersama, tidak mengejek dan saling membantu. Ya, itu contoh-contoh. Silakan duduk. Beri-berian, terima kasih. Oke, itu contoh-contoh yang dapat kalian lakukan supaya bisa saling menghargai antara teman perempuan dan teman laki-laki. Ini pertanyaannya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah aku selalu bersyukur atas ciptaan Tuhan yang telah memberikan martabat luhur? Pertanyaannya yang kedua, apakah aku menghormati teman yang berbeda jenis kelamin? Bagaimana caraku menghormati teman yang berbeda jenis kelamin? Kalau kalian saling menghormati, bagaimana caranya? Oke, terima kasih ya. Oke, jadi kita punya materi sudah sampai di sini. Ada pertanyaan terkait kita punya pembahasan materi dari awal sampai akhir pelajaran ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Jelas semua? Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Kalau kita berdiri menyanyi. Ayo. Kita nyanyi lagu "Ku mendaki ke Bukit Sion". Tahu toh? Tahu. Oke, 1, 2, 3. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandengan tangan. Haleluya, haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, haleluya, ku jalani bergandengan tangan. Oke, baik. Masih dalam keadaan berdiri. Mari sebelum kita pulang, kita bersatu di dalam doa. Meminta salah satu kesediaannya untuk memimpin kita dalam waktu untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini.